Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali mencapai titik didih dalam 48 jam terakhir ketika laporan terbaru dari wilayah perbatasan Gaza mengungkapkan serangan presisi tinggi yang diklaim dilakukan oleh militer Israel menggunakan sistem rudal balistik jarak menengah Jericho. Serangan ini disebut-sebut berhasil menghantam sebuah kompleks bawah tanah yang diduga kuat menjadi markas tersembunyi milik Hamas, bahkan dilaporkan mampu menembus jaringan terowongan rahasia yang selama ini dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan paling sulit ditembus di wilayah tersebut. Sumber militer regional menyebutkan bahwa rudal diluncurkan dari arah selatan Israel pada dini hari, waktu setempat, dengan lintasan yang dirancang untuk menghindari deteksi radar konvensional. Ledakan pertama dilaporkan terjadi tepat di atas area yang sebelumnya telah dipetakan sebagai titik aktivitas bawah tanah, diikuti dengan serangkaian detonasi sekunder yang mengindikasikan adanya struktur berlapis di bawah permukaan. Dampaknya tidak hanya terlihat di permukaan berupa kawah besar dan runtuhan bangunan, tetapi juga menyebabkan keruntuhan berantai di dalam jaringan terowongan. Informasi awal yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan bahwa sedikitnya 800 anggota Hamas tewas dalam insiden ini. Angka tersebut masih bersifat sementara, mengingat proses evakuasi dan identifikasi korban masih berlangsung di tengah kondisi yang sangat terbatas. Tim penyelamat menghadapi kesulitan besar akibat runtuhan tanah dan struktur beton yang menghalangi akses ke titik-titik terdalam terowongan. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang lebih luas, menyusul operasi militer gabungan yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap target-target strategis di wilayah Iran. Langkah tersebut memicu reaksi berantai di berbagai front, termasuk di Gaza, yang kini kembali menjadi pusat ketegangan. Pengamat militer menilai bahwa penggunaan rudal Jericho dalam operasi ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan Israel dari operasi darat dan serangan udara konvensional menjadi penggunaan senjata strategis dengan daya hancur tinggi terhadap target bawah tanah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa intelijen Israel kemungkinan telah memperoleh data yang sangat rinci mengenai lokasi dan struktur terowongan Hamas. Di sisi lain, pihak Hamas belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim jumlah korban maupun kerusakan yang terjadi. Namun sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kemampuan rudal tersebut menembus lapisan tanah dan beton yang selama ini dianggap sebagai perlindungan utama. Situasi di perbatasan Gaza saat ini dilaporkan masih sangat tegang dengan aktivitas militer yang terus meningkat dari kedua belah pihak. Sirine peringatan terdengar di beberapa wilayah Israel Selatan, sementara di Gaza, warga sipil berusaha mengungsi ke area yang dianggap lebih aman, meskipun pilihan tersebut semakin terbatas. Sementara itu, komunitas internasional mulai menyuarakan kekhawatiran atas eskalasi yang terus meluas. Beberapa negara mendesak dilakukannya deeskalasi segera, namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda penurunan intensitas konflik. Dalam konteks yang lebih luas, analis politik menilai bahwa rangkaian peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika konflik regional yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan sekutunya. Serangan ke Gaza dinilai sebagai bagian dari efek domino yang muncul setelah ketegangan meningkat akibat operasi militer sebelumnya. Dan di tengah semua itu, publik global kembali dihadapkan pada pola yang tampaknya berulang. Aksi dibalas aksi, serangan dibalas serangan, tanpa kejelasan arah menuju penyelesaian. Ironisnya, di saat teknologi militer semakin canggih dan presisi, yang tetap menjadi target paling mudah justru stabilitas kawasan itu sendiri, yang entah kenapa selalu gagal dilindungi. Pantauan dari udara dan laporan lapangan mengindikasikan adanya pengerahan tambahan pasukan di sisi selatan Israel. Unit artileri berat dan sistem pertahanan udara dikerahkan dalam jumlah besar, sementara kendaraan tempur terlihat bergerak mendekati garis batas. Sumber militer menyebutkan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas potensi serangan balasan yang diperkirakan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Di sisi lain, wilayah Gaza mengalami kondisi yang semakin memburuk.
Infrastruktur sipil di sekitar lokasi serangan mengalami kerusakan signifikan, termasuk jaringan listrik dan komunikasi yang terganggu. Tim medis yang berada di lapangan melaporkan lonjakan jumlah korban luka, tidak hanya dari kalangan militan tetapi juga warga sipil yang terdampak reruntuhan dan gelombang kejut dari ledakan beruntun di bawah tanah. Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di tengah keterbatasan alat dan ancaman serangan lanjutan. Sejumlah relawan terlihat menggali reruntuhan dengan peralatan seadanya, berusaha mencapai titik-titik yang diyakini masih menyimpan korban selamat. Namun, kondisi terowongan yang runtuh total membuat proses evakuasi menjadi sangat berisiko. Sementara itu, komunikasi internal Hamas dilaporkan mengalami gangguan serius. Beberapa jalur komando bawah tanah yang selama ini menjadi tulang punggung koordinasi dilaporkan hancur total. Hal ini memicu spekulasi bahwa struktur komando organisasi tersebut mengalami disrupsi signifikan, meskipun belum dapat dipastikan sejauh mana dampaknya terhadap kemampuan operasional mereka. Di tengah situasi ini, pernyataan tidak langsung mulai bermunculan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik regional. Iran, yang sebelumnya menjadi target operasi militer oleh Israel dan Amerika Serikat, dikabarkan tengah meningkatkan status siaga militernya. Beberapa analis menilai bahwa serangan di Gaza ini berpotensi memicu respons yang lebih luas, mengingat hubungan strategis antara Iran dan kelompok-kelompok bersenjata di kawasan tersebut. Di Washington, pejabat pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka terus memantau perkembangan situasi dengan tingkat perhatian tinggi. Namun hingga saat ini belum ada indikasi keterlibatan langsung dalam serangan terbaru tersebut. Pernyataan yang terdengar diplomatis itu bagi sebagian pengamat terasa seperti kalimat klasik, hadir dalam konflik, tapi tetap ingin terlihat seperti penonton netral, sebuah art yang tampaknya sudah sangat dikuasai. Di lapangan, ketegangan semakin terasa dengan meningkatnya frekuensi sirene peringatan di wilayah Israel Selatan. Beberapa proyektil dilaporkan diluncurkan dari arah Gaza, meskipun sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Namun, serangan sporadis ini cukup untuk menjaga suasana tetap mencekam dan memperkuat indikasi bahwa eskalasi masih akan berlanjut. Kondisi psikologis warga sipil di kedua sisi perbatasan juga menjadi perhatian serius. Di Gaza, ribuan warga dilaporkan mengungsi ke area yang dianggap lebih aman, meskipun kapasitas penampungan semakin terbatas. Sementara di Israel, masyarakat di wilayah selatan kembali hidup dalam bayang-bayang ancaman serangan roket. Sejumlah lembaga internasional mulai mengeluarkan peringatan terkait potensi krisis kemanusiaan yang lebih luas. Akses bantuan yang terbatas, ditambah dengan kerusakan infrastruktur, berpotensi memperburuk kondisi dalam beberapa hari ke depan jika tidak ada upaya deeskalasi yang nyata. Namun hingga saat ini tanda-tanda tersebut belum terlihat. Justru yang muncul adalah pola peningkatan kekuatan militer, pernyataan keras, dan manuver strategis dari berbagai pihak yang terlibat. Konflik yang awalnya dipicu oleh serangan terhadap Iran, kini telah menjalar ke berbagai titik, menciptakan ketidakstabilan yang semakin sulit dikendalikan. Laporan intelijen regional yang beredar di kalangan pengamat keamanan menyebutkan bahwa sisa-sisa jaringan komando Hamas mulai melakukan konsolidasi darurat di titik-titik yang masih dapat diakses. Komunikasi yang sebelumnya lumpuh akibat hancurnya terowongan kini perlahan dipulihkan melalui jalur alternatif, meskipun dengan kapasitas yang jauh lebih terbatas. Hal ini menandakan bahwa meskipun mengalami kerugian besar, struktur organisasi belum sepenuhnya runtuh. Di sisi lain, Israel dilaporkan meningkatkan frekuensi patroli udara dan pengintaian menggunakan drone di sepanjang perbatasan. Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi titik peluncuran roket maupun jalur mobilisasi militan yang tersisa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa target berikutnya kemungkinan akan difokuskan pada fasilitas logistik dan pusat distribusi senjata yang masih aktif. Namun yang menjadi perhatian utama dalam perkembangan terbaru ini adalah munculnya indikasi keterlibatan lebih luas dari pihak eksternal. Iran, yang sebelumnya telah menjadi sasaran serangan oleh Israel dan Amerika Serikat, dilaporkan mulai mengaktifkan jaringan sekutunya di berbagai wilayah. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai keterlibatan langsung, pergerakan ini dianggap sebagai sinyal bahwa konflik dapat dengan cepat meluas ke front yang lebih besar.
Sejumlah analis militer menyebut bahwa pola yang terlihat saat ini mengarah pada skenario multi-front escalation, di mana satu titik konflik memicu reaksi berantai di wilayah lain. Dalam konteks ini, Gaza bukan lagi sekadar medan tempur lokal, melainkan bagian dari peta konflik regional yang lebih luas dan kompleks. Di lapangan, dampak kemanusiaan semakin terasa. Rumah sakit di Gaza dilaporkan berada dalam kondisi kewalahan dengan kapasitas yang jauh melampaui batas. Kekurangan obat-obatan dan tenaga medis menjadi tantangan utama, sementara jumlah korban terus bertambah. Banyak korban luka berat yang tidak dapat segera ditangani akibat keterbatasan fasilitas. Warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi ini. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan bawah tanah yang merambat ke permukaan. Beberapa wilayah bahkan dilaporkan mengalami amblesan tanah akibat runtuhnya jaringan terowongan di bawahnya. Sementara itu, di wilayah selatan Israel, kehidupan masyarakat juga terganggu secara signifikan. Aktivitas ekonomi menurun drastis, sekolah-sekolah ditutup, dan warga diminta untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan. Sirina peringatan yang terus berbunyi menjadi pengingat konstan akan potensi serangan yang bisa datang kapan saja. Reaksi dari komunitas internasional mulai meningkat, namun sebagian besar masih terbatas pada pernyataan dan seruan diplomatik. Beberapa negara menyerukan gencatan senjata segera, sementara yang lain memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil langkah konkret. Di tengah situasi yang semakin panas, respons global yang menunggu dan melihat ini bagi sebagian pihak terasa seperti menyaksikan api membesar sambil berharap angin tiba-tiba berhenti sendiri. Di Washington dan beberapa ibu kota Eropa, diskusi intensif dilaporkan tengah berlangsung mengenai kemungkinan langkah selanjutnya. Namun hingga kini belum ada keputusan yang benar-benar mengarah pada deeskalasi. Sebaliknya, yang terlihat justru peningkatan kesiapsiagaan militer dan penguatan aliansi strategis. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik yang dipicu oleh rangkaian serangan sebelumnya terhadap Iran kini telah berkembang menjadi krisis regional yang lebih luas. Setiap langkah yang diambil oleh satu pihak berpotensi memicu reaksi dari pihak lain, menciptakan siklus yang semakin sulit diputus. Dan di tengah semua dinamika tersebut, satu hal menjadi semakin jelas, garis antara strategi militer dan risiko kemanusiaan semakin kabur. Ketika setiap pihak merasa sedang mengirim pesan kuat, yang justru diterima oleh masyarakat sipil hanyalah gema ledakan tanpa pernah benar-benar tahu pesan apa yang sedang disampaikan.